Seperti biasa, ada pengumuman game-game baru pada event The Game Awards. Dan pada event The Game Awards tahun ini, tanpa dinyana-nyana, ada pengumuman tentang game Ace Combat 8 yang akan dirilis pada tahun 2026. Maka saya pun langsung teringat akan game pesawat keren yang menjadi buah paknya game Ace Combat. Ya, apalagi kalau bukan game. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Kari. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Air Combat, sang pelopor game Ace Combat. Sebenarnya saya baru mengenal game Air Combat ini baru beberapa saat yang lalu. Kala itu saya sedang gabut menelusuri seputar game Afterburner dari Sega beserta keturunannya, dan disitulah saya menemukan game Air Combat karena kebetulan mereka memang setipe, jadi sering dibahas. Game Air Combat dirilis pada tahun 1991 untuk arcade dan tampil spektakuler berkat teknologi grafis poligon 3 dimensi. Dan pada waktu itu, teknologi poligon 3 dimensi masih sangat mentah dalam industri video game. Dan Air Combat dirilis menggunakan mesin arcade Namco System 21. Ini adalah mesin arcade pertama Namco yang dikhususkan untuk game bergrafis poligon 3 dimensi. Mesin Namco System 21 adalah penerus dari Namco System 2, dan Namco System 21 juga memiliki nama lain Polygonizer, dan diluncurkan pertama kali pada tahun 1988 untuk game berjudul Winning Run. Pada masanya, Namco System 21 disebut sebagai mesin arcade 3 dimensi terbaik pada masanya, sebelum kehadiran mesin arcade Sega Model 1 pada tahun 1992. Dan menariknya, pengembangan mesin Namco System 21 ternyata ini menggunakan basis game hard driven dari Atari. Iya, game simulasi berkendara yang revolusioner pada masanya. Dan saya beruntung pernah memainkan game ini pada versi Sega Mega Drive-nya di tempat kawan saya. Kembali ke Air Combat, berkat kesuksesannya, Namco memutuskan akan merilis portingan Air Combat ke konsol PS1, di mana ini adalah hal yang langsung membuat pusing Masanori Kato selaku game desainernya dan Kazumi Mizuno selaku produsernya. Iya, gimana nggak pusing? Hal ini karena performa konsol PS1 jauh di bawah performa mesin arcade Namco System 21. Untuk yang belum tahu, performa perangkat gaming terbaik di era 80-an dan 90-an masih dimiliki platform arcade, bukan PC seperti saat ini. Itu kenapa dulu populer banget istilah arcade perfect, yang menjadi istilah untuk menilai kualitas game-game portingan dari arcade. Karena nggak semua game portingan versi konsol dan PC mampu menyamai kualitas game arcade-nya. Oke, kembali lagi ke topiknya. Maka daripada pusing melakukan portingan Air Combat ke konsol PS1, mereka berdua memutuskan membuat game baru berbasiskan Air Combat yang sudah disesuaikan secara teknis dengan performa konsol PS1. Maka lahirlah game yang berjudul Ace Combat untuk PS1 versi Jepang yang dirilis pada tahun 1995. Sementara di versi Imiriki dan Eropanya, game ini memiliki judul Air Combat. Gamenya juga diubah lebih berfokus pada game single player. Jadi bukan lagi sekedar game pertarungan di udara tanpa basis cerita yang kuat seperti pada Air Combat versi arcade. Dan pada kisaran tahun yang sama, Namco juga merilis game Air Combat 22 untuk arcade. Nama Air Combat 22 digunakan karena pada seri ini, Namco menggunakan mesin arcade generasi baru mereka, yaitu Namco System 22. Ini adalah mesin arcade yang juga digunakan untuk game Red Racer dan Tekken pertama versi arcade. Dan 2 tahun setelahnya, Namco juga merilis game Ace Combat 2 untuk konsol PS1 yang menggunakan game Air Combat 22 sebagai basis pengembangannya. Secara gameplay, Air Combat pertama termasuk simpel tapi nagih, ya khas gameplay arcade. Tapi berbeda dengan game Afterburner yang gameplaynya terasa linear, yaitu maju terus ke depan menghadapi atau menghindari musuh yang ada, maka pada gameplay Air Combat, gameplaynya terasa banget nuansa dogfight-nya, di mana kita akan adu mekanik dengan pesawat musuh, memburu atau diburu. Jadi nggak sekedar jalan terus mengikuti jalur yang sudah ada seperti pada game Afterburner. Yang belum subscribe, boleh loh subscribe sekarang. Di sini sebelum bermain kita harus memilih satu dari 3 tingkat kesulitan yang ada, di mana setiap tingkat kesulitan ini akan menentukan jumlah pesawat musuh yang harus kita hadapi, dan kita harus menghabisi musuh sebelum waktunya habis. Di sini, kecepatan dan akurasi adalah kunci untuk bisa bermain selama mungkin. Jadi, lebih banget rasanya kayak survival. Sementara untuk Air Combat 22 memiliki mode campaign maupun mode duel dogfight. Dan saya ngerasa kontrol di Air Combat 22 ini terasa lebih sensitif daripada di Air Combat yang pertama.
Ya, setidaknya saat saya mainkan keduanya di versi MAME, emulator MAME. Dan secara keseluruhan saya merasa Air Combat 22 ini lebih sulit daripada Air Combat yang pertama. Sedangkan untuk versi konsolnya, PS1-nya, gameplaynya menjadi lebih bervariasi. Mulai dari adanya opsi untuk kontrol yang sederhana, simple, atau yang lebih manual, yang lebih bebas. Sistem misinya juga terasa lebih runut, sampai adanya sistem continue yang lebih terbatas. Jadi nggak kayak di versi arcade yang batas continue-nya adalah jumlah koin di dompetmu. Secara visual, Air Combat termasuk sangat memukau pada masanya, di mana dunia yang bebas dijelajahi secara horizontal maupun vertikal, kemudian sensasi kedalaman yang sangat terasa, dan juga detil unit pesawat yang sangat mewah untuk masanya. Hal tersebut terjadi karena mesin arcade Namco System 21 memang mesin arcade yang sangat superior. Kemudian pada sequelnya, Air Combat 22, Namco menggunakan mesin arcade Namco System 22 yang berbasiskan konsol PS1. Maka hasilnya kualitas grafis yang lebih memukau dari seri pertamanya. Meskipun demikian, pada versi PS1-nya, kualitas grafisnya masih kalah daripada versi arcade-nya yang menggunakan Namco System 22. Hal ini paling terlihat dari detil pesawat dan terutama jarak pandangnya yang lebih terbatas di versi konsol PS1-nya. Hal seperti ini umum terjadi karena game-game arcade memang dibuat khusus untuk hardware yang sangat spesifik. Jadi optimasinya sangat-sangat maksimal. Sedangkan untuk audionya termasuk keren karena detil suara tembakan, ledakan maupun mesinnya itu terasa satisfying banget. Untuk musiknya juga terasa lumayan, meski bagi saya pribadi terasa kurang ngebeat, tapi ya sekali lagi ini cuma selera pribadi saya. Untuk cerita nggak ada. Game Air Combat yang pertama nggak ada cerita. Cukup langsung tancap gas, merasakan keseruan gameplay saja. Baru pada versi konsolnya terdapat unsur cerita yang lebih proper yang berbasiskan misi. Tapi saya nggak bisa membahas banyak soal ceritanya karena saya nggak main versi konsolnya sampai tamat. Meskipun game Air Combat kurang dikenal dan orang lebih mengenal Ace Combat, tapi nggak bisa dipungkiri lagi bahwa Air Combat memiliki peran yang sangat krusial bagi seri game Ace Combat, yang sayangnya banyak dilupakan orang, termasuk sebagian penggemar Ace Combat itu sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Salam insert coin.